Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam ketemu kembali teman-teman di channel saya Small Sakir Masya Official. Oke, senang sekali bisa ketemu dengan Anda di suasana yang berbahagia ini. Jangan lupa di like, komen, dan share serta subscribe ya, agar kita lebih bersemangat lagi bersama di beberapa kesempatan-kesempatan yang akan datang. Teman-teman, kali ini kita akan menonton sebuah video atau sebuah tayangan inspiratif ya, yang mana ini menjadi motivasi hidup ya. Ini dikisahkan sebuah hubungan yang profesional antara seorang bocah dengan seorang pimpinan perusahaan yang sukses ya. Bocah ini digambarkan adalah sosok tukang semir sepatu, dan dia mempunyai dedikasi diri untuk berjuang menghidupi dirinya dengan cara menyemir sepatu. Tapi anak ini tidak cengeng. Dia berusaha dengan kemampuannya, dengan argumentasinya, dengan kejujurannya menceritakan bahwa dia butuh modal untuk membesarkan kreativitasnya, itu menyemir sepatu. Salah satu yang diminta adalah dia ingin membeli sebuah kotak atau box untuk menyimpan alat-alat semirnya. Kemudian dia juga ingin membutuhkan dana untuk membeli semer dengan berwarna-warna, kemudian sikat, kemudian lap, dan apalah segala yang berhubungan dengan media untuk menyemer, untuk menawarkan jasa menyemer sepatu orang-orang ya. Dan teman-teman, singkat cerita, si bocah ini kemudian bertemu dengan sosok pengusaha muda yang berkunjung dari luar kota, kemudian berkunjung kota tersebut untuk sebuah pekerjaan selama 5 hari. Dan orang ini cukup sederhana, meskipun dia memimpin di puncak perusahaan, tetapi dia tidak menggunakan fasilitas kantor untuk naik mobil apa segala macam, tapi dia memilih berjalan. Tujuan dia berjalan itu adalah untuk melihat dinamika sosial yang ada di sekelilingnya, karena memang orang ini suka berdermawan, tetapi tidak memanjakan orang yang mau diberikan semacam sumbangan atau bantuan. Dia tetap profesional, di mana dia melihat orang atau sosok orang-orang yang bisa dibantu. Singkat cerita, orang ini menemukan sosok bocah ini, yaitu konsumer sepatu ini, yang dinilai dia butuh dana. Anak ini butuh berkembang, sehingga dibantulah oleh dia ya. Kemudian tentu sebelumnya dia mengujinya itu yaitu memancing dengan meminta berkata jujur kepada si anak tersebut, dengan argumen bahwa dia harus mengetes apakah ini betul-betul jujur, apakah dia tulus, apakah dia memiliki etos kerja untuk bisa maju hanya karena keterbatasan finansial atau biaya yang tidak ada, tetapi dia memiliki keinginan yang tinggi untuk berkembang untuk usahanya tersebut. Maka dia pun melakukan interview dengan anak tersebut, dan dari hasil tersebut itu anak ini membutuhkan dana sekitar 70 yuan. 70 yuan ini adalah dana untuk digunakan untuk membeli kotak box untuk menyimpan alat-alat semir mereka. Ya kan, harganya 100 yuan, dan itu sebelum dia berusaha mencari dana tersebut, dia bekerja keras untuk menyemir sepatu ke sana kemari kepada orang-orang yang lalu lalang. Namun karena dia adalah bocah, tentu saja mempunyai keterbatasan. Namun otaknya sangat pintar sekali teman-teman. Dia cerdas, dia bisa berhitung, dan dia bisa melihat peluang-peluang itu. Sehingga datanglah sosok pengusaha tersebut yang masih muda dan tertarik ingin disemirkan. Tapi si pengusaha ini sudah lama dia memang memperhatikan anak ini. Nah, singkat cerita teman-teman, si pengusaha ini kemudian menawarkan dirinya untuk agar sepatunya disemer oleh si anak. Ya teman-teman, untuk singkatnya kita akan menyimak
tayangan video ini yang menggambarkan hubungan antara anak dan seorang pengusaha sukses. Ya, awalnya pengusaha sukses ini berjalan menenteng tas di trotoar dan tidak bermaksud untuk disemerkan sepatunya. Dia hanya berjalan dan melintasi seorang bocah yang duduk sendiri sambil memasang semacam tulisan yang bernada atau meminta mencari seorang pemodal atau mencari dana dengan menyemir sepatu untuk mau membeli kotak untuk menyimpan alat-alat menyemir sepatu. Nah, kemudian si pengusaha muda ini tertarik dan berhenti membacanya. Kemudian dia menanya, berapa harga kotak semir yang kau maksud itu? Si anak ini menjawab bahwa 100 yuan. Dengan nada mengetes, si pengusaha ini mengatakan bahwa wah, mahal sekali. Tetapi anak ini menjawab bahwa dia sudah mensurvei toko-toko yang menjual kotak semir tersebut dan semuanya rata-rata harganya 100 yuan. Nah, kemudian ditanya untuk apa 100 yuan tersebut. Anak ini menjawab bahwa jumlah 100 yuan ini selain kotaknya, dia juga akan membeli alat-alat menyemir seperti kain, sikat, yang kemudian semir yang warna-warni ya, maksudnya putih, ada coklat, kan ada yang putih gitu ya semirnya. Kemudian seolah-olah si anak muda pengusaha ini tidak tertarik, namun si bocah ini terus, ya awalnya si anak muda pengusaha ini tidak tertarik dengan alasan sangat tinggi ya, tapi itu sifatnya hanya mengetes dan dia baru saja beranjak pergi, tetapi dicegat oleh si bocah ini, si bocah tukang semir sepatu ini. Dia mengatakan bahwa saya memiliki uang 30 yuan, tinggal mencari 70 yuan aja, karena saya betul-betul membutuhkan kotak semir ini supaya alat-alat saya tidak terhambur dan saya juga memiliki bangku tempat duduk, seperti itu. Mendengar cerita itu, akhirnya si anak muda pengusaha ini tergugah. Kemudian dia mengeluarkan uangnya sebanyak 70 yuan, ya kan. Tapi sifatnya sebenarnya hanya mengetes apa benar-benar ini anak berkata jujur atau tidak. Akhirnya dia hendak memberikan uang tersebut kepada si bocah itu, tapi di saat tangannya si bocah ini ingin menggapai uang tersebut, si pengusaha muda ini menarik kembali karena dia ingin membangun sebuah komitmen kepada anak ini. Komitmen itu adalah bagaimana keduanya ini membuat semacam perjanjian atau syarat di mana si pengusaha muda yang menjadi pimpinan sebuah perusahaan ini mengatakan bahwa kita harus menjadi mitra. Mitra dalam artian di sini diterjemahkan bahwa secara psikologis anak ini dididik sebenarnya. Dia diberikan uang tapi tidak dimanjakan. Dia harus mempertanggungjawabkan uang 70 yuan ini. Maka dibuatlah sebuah komitmen oleh si pengusaha ini agar si anak ini menyetujui. Ya kan, komitmen tersebut itu adalah uang 70 yuan ini harus dikembalikan dalam waktu kurang lebih 5 hari. Ya, 5 hari itu sepanjang si anak muda ini berada di kota itu ya, karena dia bekerja di situ. Nah, setelah 5 hari itu dia harus kembalikan kepada si anak muda ini, dan kemudian dia menjadi mitra bisnis lah ceritanya ya. Jadi ini adalah secara psikologis dia mendidik anak ini supaya dia termotivasi, bertanggung jawab, dan mengetes sekaligus kejujurannya apakah anak ini benar-benar membutuhkan pertolongan atau tidak. Akhirnya si anak ini dengan tegas juga mengatakan iya saya setuju. Maka dikasihlah uang 70 tersebut itu, tapi masih ada satu syarat lagi, di mana dia dikenakan bunga sebanyak 1 yuan. Ya kan, dari 7 yuan itu dikenakan bunga sebanyak 7 yuan kepada si anak ini. Anak itu tetap mengambilnya, menyetujuinya. Akhirnya teman-teman, si anak ini singkat cerita
Tidak ada kata-kata berat bagi si anak itu, yang jelas dia merasa tertolong dan di dalam hatinya membatin bahwa dia harus mempertanggungjawabkan uang 70 yuan itu untuk benar-benar dibelikan sesuai dengan kebutuhannya, dan dia tidak bohong teman-teman. Kemudian demi komitmennya untuk memproklamirkan dirinya bahwa dia orang jujur, dia mengatakan bahwa saat ini dia sudah duduk di bangku sekolah dasar kelas 6, ya kan. Kemudian namun di dalam 1 minggunya itu dia hanya masuk 3 hari, jadi 3 hari masuk, 3 hari bolos, atau 3 hari absen. Bukan disengaja, tetapi memang kondisi yang membuat demikian, karena anak ini adalah memang etos kerjanya untuk mencari rezeki luar biasa. Dia jelaskan kepada si anak muda ini bahwa dia melakukan sekolah 3 hari belajar dan 3 hari tidak, karena dia 3 hari itu dimanfaatkan untuk selain menjajakan jasa menyemir sepatu, dia juga menggembala ternak, kemudian dia menggarap ladang di kebun-kebun dia untuk menghidupi hidupnya sendiri dan juga keluarganya. Nah, itulah maksudnya dijelaskan seperti itu agar si anak muda ini tambah yakin, dan diam-diam anak muda pengusaha ini merasa merasa bangga dan salut dengan anak ini, sehingga dia memberikan bantuan itu secara ikhlas dan bahagia. Itulah yang dia maksud dengan kerjasama, dan sebenarnya di balik itu adalah mendidik anak ini agar menjadi lebih mandiri dan bertanggung jawab. Tetapi teman-teman, dia juga menjelaskan bahwa meskipun dalam seminggu itu dia cuma 3 hari masuk sekolah dan 3 hari memanfaatkan untuk mencari nafkah, tetapi prestasinya di sekolah luar biasa, yakni masuk 3 besar. Ya, maksudnya dia ceritakan begini kepada si anak muda kaya ini atau anak muda pengusaha ini, bukan bermaksud sombong ya atau riak, tetapi dia untuk belajar berkomitmen, memberikan keyakinan kepada orang yang beri bantuan bahwa dia ini sebenarnya orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang bertanggung jawab dan punya kemauan untuk belajar. Seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, berselang 2 hari kemudian mereka bertemu lagi berdua di tempat yang sama, yaitu pertemu pertama, kemudian bertemu kembali 2 hari kemudian di tempat semula. Nah, setelah bertemu tersebut, si bocah tukang semir sepatu ini sudah memiliki kotak yang baru ya. Jadi dalamnya tuh disimpan alat-alat menyemirnya, juga dijadikan sudah beli juga tempat duduk untuk stamplas di trotoar untuk menunggu konsumen yang ingin ditawarkan atau ingin disemir sepatunya. Nah, kemudian dia menjelaskan kepada si pengusaha muda kaya ini bahwa dia mau berkata jujur bahwa dia tidak membeli langsung kotak box semir ini karena harganya jauh lebih mahal, sehingga dia hanya membeli bahannya, kemudian dia potong, dia ukur, dia pasang sendiri, kemudian membentuk sebuah box, sehingga hasil pembelian barangnya itu hanya sekitar 80 yuan. Nah, artinya dari 100 yuan itu dia masih ada sisa dana 20 yuan. Nah, 20 yuan ini dia tidak mau berlama-lama, dia tidak mau menyimpan lama tanggung jawabnya. Dia harus segera membayar komitmen dia, yaitu 70 yuan plus bunga 1 yuan itu, sehingga dia langsung disedorkan sisa uang 100 yuan itu, masih tersisa 20 yuan, sehingga langsung diberikan kepada si anak muda itu. Nah, si anak muda ini langsung dia mengambil juga karena merasa bukan karena nilai uangnya, tetapi ingin melihat anak ini betul-betul bekerja profesional. Dia hanya dikasih jembatan untuk menuju sukses dan betul-betul dia laksanakan hal itu. Seperti itu teman-teman. Teman-teman, akhirnya si pengusaha muda sukses ini merasa bahagia berbisnis ataupun bermitra dengan anak kecil ini. Dan sebelum dia meninggalkan anak ini yang sudah mengembalikan uang 20 yuan, dia memberi tips bisnis kepada si anak kecil ini.
di mana dia memberikan semacam ilmu agar usahanya ini bisa lebih berkembang lagi. Dia memberikan informasi bahwa jika kamu ingin menyemir sepatu, maka carilah objek yang cocok, ya kan? Objek yang bisa membuat kamu cepat mendapatkan pelanggan yang banyak. Dan di tempat dia berada sekarang ini adalah tidak cocok, karena di depan rumah makan, yang kebetulan di dalam rumah makan itu sudah disiapkan semir sepatu bagi pelanggan yang secara gratis oleh pemilik restoran itu. Nah, sehingga dia kurang prospek untuk mendapatkan pelanggan atau keuntungan di tempat tersebut. Maka dia pun mengusulkan, memberi informasi kepada anak tersebut, menurut kamu di mana tempat yang bagus. Anak ini juga langsung cerdas otaknya berjalan bahwa kalau begitu dia harus pindah ke depan hotel, di mana hotel itu banyak wisatawan yang datang ke sana. Kemudian yang namanya wisatawan itu berkeliling-keliling atau menikmati pemandangan atau berwisata, menghabiskan waktunya hanya untuk bersenang-senang. Kemudian banyak di antara mereka yang batas waktunya singkat dan terbatas. Maka inilah yang menjadi objek sasaran untuk mendapatkan pelanggan untuk menyemir sepatu, karena mereka rata-rata menurut analisa dari si pengusaha muda ini, bahwa mereka kadang-kadang pengusaha itu atau kadang-kadang wisatawan itu datang ke hotel dengan suasana yang sudah capek, langsung tertidur, istirahat, tidak sempat lagi membersihkan atau tidak sempat lagi merapikan sepatunya, sehingga itu menjadi peluang bagi mereka untuk berangkat lagi besok, dan itu diterima. Akhirnya berjalanlah mereka berdua ke hotel itu, dan dituntun dengan penuh kasih sayang oleh si pengusaha muda ini, sambil ditentengkan alat-alat semirnya, dan anak itu mengikut di belakang. Sebuah kemesraan yang luar biasa, teman-teman. Sebuah pendidikan yang bagus sekali, dan mereka ini tidak saling mengenal, hanya karena rasa sosial dan membantu sama manusia dengan tulus ikhlas, tanpa merasa memanjakan, tetapi dengan hanya memberikan pancingan kepada si anak ini bisa berkembang lebih baik lagi dengan ilmu-ilmu teknik bisnis ataupun teknik berbisnis yang jujur, yang dilandasi dengan niat yang suci, dan seterusnya, teman-teman. Itulah hikmah yang kita bisa petik daripada gambaran antara si pengusaha muda ini dengan anak kecil ini. Teman-teman, menurut analogi dan logika bisnis, bahwa waktu itu adalah peluang, strategi itu adalah keberhasilan. Jadi anak ini juga menerapkan hal itu, ya kan? Bahkan terlihat lebih cerdas daripada si pengusaha muda ini, di mana dia langsung menawarkan, dia mengingat bahwa dia memiliki, selain ada utang yang harus dibayar ke dia 70 yuan, dia juga harus dikenakan bunga 1 yuan, jadi totalnya 8 yuan ya, teman-teman. Sehingga tanpa mau menyanyiakan kesempatan, bukan dibayar pakai uang tetapi dibayar dengan jasa, si anak ini mengusulkan kepada si pengusaha muda ini bahwa dia mau membayar bunga sumbangannya atau bantuannya 70 yuan itu kepada si pemuda tersebut, yaitu dengan cara si pemuda ini disemirkan secara gratis, ya kan, disemirkan secara gratis sepatunya oleh si anak muda ini. Kemudian si anak muda ini setuju, tidak keberatan, dan maulah dia disemirkan sepatunya. Dan singkat cerita, dia hanya diberi komitmen bahwa kamu harus benar-benar menyemir sepatu saya seperti komitmen kamu, yang mengatakan bahwa dijamin mengkilap, bersih, dan seperti kaca. Nah, itu kan slogannya dari anak bocah ini untuk menservis pelanggannya yang disemir sepatunya, ya. Sehingga anak tersebut juga mengatakan, siap, saya sanggup melakukan amanat tersebut. Dan akhirnya disemirlah sepatu tersebut, dan alhamdulillah si anak muda pengusaha ini yang sudah menjadi pimpinan di sebuah perusahaan besar dan berbaik hati ini merasa puas dengan hasil kerja semir daripada bocah ini.
teman-teman, singkat cerita, maka kekerabatan mereka ini terjalin, dan setelah disemir sepatunya, si pengusaha muda ini merasa puas, dan kemudian sebagai tanda terima kasih, kemudian sebagai pengakuan bahwa dia puas dengan hasil semiran sepatu anak ini, bocah ini, maka dia diberi tanda dua. Yang pertama itu tulisan di pipi kiri dan pipi kanan. Tulisan itu bertuliskan, berbunyi bahwa saya hebat. Jadi cuma itu. Ternyata ini adalah merupakan konsep marketing, di mana nanti si anak ini akan menjadikan sebuah bukti kepada orang-orang yang akan menyemir sepatunya kemudian atau berikutnya. Dia punya argumentasi bahwa saya telah membuat semir dengan servis yang baik kepada pelanggannya lainnya. Buktinya ini di pipi kiri kanan saya yang bertuliskan hebat, sehingga dia tadi meninggalkan, secara kebetulan meninggalkan langsung si pengusaha pemuda ini yang baru saja menulis pipinya. Kemudian dia bertemu dengan sekelompok wisatawan yang kebetulan juga adalah ibu-ibu. Nah, langsung didekati ibu-ibu tersebut, kemudian dengan bangganya menyampaikan bahwa saya tukang semir sepatu, dijamin mengkilap seperti kaca bening. Apabila ibu mau atau bapak-bapak mau atau kalian mau, saya akan semirkan seperti mengkilapnya kaca. Sebagai bukti, ini pelanggan saya setelah memberikan tulisan di pipi saya kiri kanan, dan coba baca. Dia menantang kepada kumpulan ibu-ibu itu, coba baca. Kemudian dibaca, tulisannya adalah kamu hebat. Jadi ini adalah sebuah marketing, bahwa teknik marketing, bahwa pembuktian dari sebuah pelanggan itu sangat penting. Jadi bukan bermaksud mengejek atau mengolok-olok anak-anak ini dengan menuliskan di pipinya tulisan kamu hebat, tetapi ini adalah merupakan dijadikan senjata untuk memperlancar marketing dia, pengakuan kepada pelanggan baru bahwa dia adalah penyemir yang hebat, seperti yang tertulis di pipinya. Begitu teman-teman. Teman-teman, pola-pola ini terus dilakukan, dikembangkan terus oleh si anak ini sampai ke hari kelima. Dan dalam kurun waktu dari hari kedua mereka sudah dikasih ilmu sampai ke hari kelima, ya kan, sesuai dengan janjinya si pemuda ini. Maka dengan tepat waktu si bocah ini mendatangi si pemuda ini, kemudian menyodorkan sisa utangnya yang 70 yen sebanyak 15 yuan. Bukan yen ya, yuan ya. Jadi tersisa 15 yuan lagi, sehingga 70 yuan itu plus bunganya lunas. Nah, tepat di hari kelima, di saat si pengusaha muda ini ingin pulang ke kota asalnya, maka si bocah ini datang menyerahkan uang tersebut sebanyak 15 yuan sebagai penutup daripada utangnya yang 70 itu. Ya, itulah pertemanan keduanya teman-teman, sehingga dia antara si bocah dengan si pengusaha muda ini merasa bahagia bermitra dengan anak muda ini. Meskipun kemitraan itu sebenarnya adalah transfer ilmu ya, transfer psikologis, cara-cara berbisnis atau cara-cara bertahan hidup atau mengembangkan usaha untuk bisa lebih bagus lagi, lebih maju lagi, yang disalurkan dari anak muda ini kepada si bocah ini. Nah, di saat sebelum mereka berpisah, karena rasa sayang dan juga bahagianya si anak muda ini kepada si bocah ini, diberikanlah dia sebuah kenang-kenangan berupa boneka gantungan kunci, ya kan, boneka-boneka gantungan kunci yang menurut si anak muda ini adalah lambang bahwa keberuntungan atau lambang kesuksesan kepada anak tersebut. Kemudian anak itu menerima dengan senang hati dan kemudian berkomitmen membuat statement kepada si anak muda pengusaha muda ini bahwa suatu kelak nanti jika dia lulus sekolah dan dia sukses membangun sebuah usaha, maka dia akan mencari si anak muda ini kemanapun dia berada, gitu teman-teman.
Teman-teman, ini benar-benar inspiratif. Jadi waktu terus berjalan, kehidupan itu kadang di atas kadang di bawah. Demikian pula dengan kisah dua hubungan seorang pengusaha muda ini dengan si bocah tukang semir sepatu ini. Berselang 15 tahun, si bocah ini ternyata diam-diam sudah memiliki 3 perusahaan, berkembang pesat, dan dia memimpin tiga-tiganya, teman-teman. Di satu sisi, si pengusaha muda yang dulunya memberikan motivasi, memberikan bantuan, mendidik dia secara psikologis, mulai daripada kejujuran, ketegasan, etos kerja, strategi bisnis, ini malah sebaliknya, teman-teman. Dia dililit utang, usahanya ambruk, ya kan, karyawannya tiga bulan tidak digaji, dia ditelepon ke sana kemari oleh klien-kliennya yang menagih utang dan seterusnya, sehingga dia nampak galau, stres, kemudian seolah-olah dia putus asa, sehingga hal-hal sensitif pun berlaku dengan dia, dimana orang-orang yang mau bertemu dengan dia itu dia selalu ada was-was, ketakutan, traumatik dan seterusnya. Sampai pada satu ketika di saat dia galau, di saat dia pusing memikirkan mau membayar apa utang-utangnya kepada klien-klien mereka atau mitra-mitra mereka, sang sekretaris masuk menyampaikan bahwa ada yang hendak bertemu, ya kan? Nah, ini pun tidak ditanggapi dengan baik karena di saat-saat yang tidak tepat, baru saja dia ditagih utang, kemudian si sekretaris masuk. Akhirnya si sekretaris diusir keluar dari ruangannya, namun dia kembali lagi membawa sebuah simbol yang pernah terakhir kali diberikan kepada si anak tersebut, yakni berupa gantungan kunci yang mirip dengan boneka-boneka, teman-teman. Nah, itulah yang diberikan. Setelah melihat itu, ingatannya kembali ke 15 tahun silam, di mana dia pernah memberikan terakhir di sebuah kota tertentu kepada seorang bocah boneka ini, dan kemudian mengatakan bahwa ini adalah lambang keberuntunganmu. Dan ternyata hal itu menjadi kenyataan. Inilah hari ini dia tiba, kemudian mempersilahkan, menyampaikan kepada sekretarisnya agar si bocah tersebut masuk menemui dia. Teman-teman, kita lanjut ceritanya, bahwa setelah si orang tersebut masuk, dia kaget. Kemudian si pengusaha muda yang dulu, yang sekarang sudah mulai beranjak tua, kemudian si anak muda yang tadinya bocah ini kembali menjadi ganteng dan menjadi pengusaha muda yang sukses seperti dirinya dulu. Ini langsung duduk kemudian bercanda. Ada sikap takjub dari boleh dikatakan gurunya ini, karena dia memberikan inspirasi sehingga dia bisa menjadi sukses seperti itu. Si guru ini langsung mengatakan, atau si bos ini langsung mengatakan bahwa kamu sekarang sudah besar, 15 tahun berlalu. Nah, tanpa basa-basi dia membuka tasnya si anak muda ini, yang dulu bocah sekarang menjadi anak muda, kemudian mengeluarkan sebuah kertas yang ternyata itu adalah cek yang berisi nominal uang sebanyak 7 juta yuan, ya kan? Jadi dulu dikasih pinjam dia, dikasih bantuan dia 7 yuan, sekarang dibalas dengan 7 juta yuan. Kemudian si bos ini yang sudah mulai tua ini jadi takjub dan kemudian bingung, tidak bisa berkata-kata apa-apa. Akhirnya dia katakan, saya kasihkan ini uang 7 juta yuan karena engkau telah mendidik aku, telah mengajari aku. Dari 7 yuan dulu yang kau kasih aku itu, dengan berusaha menyemir sepatu, dengan membeli kotak itu, disitulah aku mengembangkan sampai saat ini dia memiliki 3 perusahaan yang sukses luar biasa di kota yang dulu pernah mereka bertemu. Akhirnya diterimalah uang 7 juta yuan itu oleh si gurunya ini, atau si mantan bosnya dulu waktu dia bocah. Kemudian saat itu juga menawarkan satu syarat, yakni uang 7 juta yuan ini akan
dikenai bunga. Kemudian tadi dengan mendengar cerita itu, yang tadinya gembira si mantan bosnya ini atau mantan gurunya atau gurunya ini yang pernah mendidik dia dulu, dia jadi lemas, ya kan. Namun buru-buru disampaikan bahwa berapa bunga yang engkau inginkan, ya kan. Kemudian langsung dibalas dengan telunjuk satu bahwa saya cuma ingin 1 yuan. Nah, inilah langsung buyar dan langsung kebahagiaan terpancar di situ. Mantan bosnya atau bosnya sekarang ini atau gurunya sekarang ini matanya berkaca-kaca, kemudian mengatakan bahwa dari 7 yuan yang dia serahkan, investasikan sebagai sebuah didikan kepada sosok bocah yang menyemir sepatu, sekarang dikembalikan menjadi 70 juta yuan. Ya teman-teman, jadi si mantan pengusaha muda ini yang menolong dulu dia, yang kini sudah mulai beranjak tua, mengatakan bahwa 70 yuan dibalas dengan 7 juta yuan. Ini adalah sukses investasi terbesar di hidupnya. Sukses bukanlah berapa banyak uang, tetapi berapa banyak orang telah kamu bantu, berapa banyak orang berkembang karena aku, berapa banyak orang bergerak hatinya oleh aku. Itulah sebenarnya investasi yang besar. Kemudian dia mengatakan, kau akan memanen benih kebaikan yang kau taburkan. Ini sebenarnya adalah inspirasi kebaikan yang ditularkan oleh Chan, ya. Jadi itu teman-teman, beberapa interview kita atau review kita pada kesempatan berbahagia ini sebagai inspirasi ataupun motivasi hidup, bahwa hidup itu penuh dengan perjuangan, ya kan. Tidak semudah yang kita bayangkan. Yang intinya adalah banyak orang di sekeliling Anda yang butuh uluran tangan, ya kan. Terbagilah, siapa tahu di tangan Anda keberuntungan dia bisa bangkit dan kelak akan menolong Anda. Jadi memang di saat kita di atas itu memang harus kita melihat tentang orang-orang di bawah kita, karena banyak orang di keliling Anda yang butuh uluran tangan. Maka berbagilah, siapa tahu di tangan Anda keberuntungan dia bisa bangkit dan kelak akan menolong Anda. Di saat karir sedang di puncak, jangan pernah merasa karir itu akan tetap berkibar sepanjang masa, karena ada kalanya karir itu akan berakhir dan roda kehidupan giliran Anda di bawah. Saya Sakir Mas Official, terima kasih Anda telah menonton video ini. Dan di saat karir sedang di puncak, jangan pernah merasa karir itu akan tetap berkibar sepanjang masa, karena ada kalanya karir itu akan berakhir dan roda kehidupan giliran ada di bawah. Saya Sakir Mas Official, jangan lupa like dan komen serta subscribe biar kami semangat lagi membuat video-video inspirasi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.